Di bayangan masyarakat itu kalau pengen masuk SNPTN harus ranking 1. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Absurd Nazam Ajis. Masih di hiburan malam minggu. Nemenin kalian yang jomblo-jomblo, nggak punya pacar, nggak punya pasangan, diam di rumah rebahan gak tahu mau apa, mending nonton kita karena kita juga sama. Absurd sih, karena ya channel ini channel yang absurd. Gua sekarang bareng sama Arsal Raditya, penyanyi kondang yang tidak pernah terkenal. Halo semua. Anjay. Apa kabar? Semoga Anda semua di rumah baik-baik saja. Amin, semoga Amin. baik. Semoga seperti Eric Colin. Dah. Di hiburan malam minggu kali ini gue pengen ngobrol sama Arsal karena dia salah satu teman gue yang kenal masuk SNPTN. Coba jelasin SNPTN itu apa? SNMPTN itu adalah jalur masuk yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Perguruan. Jadi masuk ke perguruan tinggi tapi lewat SNMPTN. SNPTN itu lewat nilai atau nilai rapot. Nilai rapot. Ada juga beberapa jalur yang menggunakan prestasi. Itu SNPTN ya. Nah, tapi kan SNPTN masuk SNPTN biasa aja ya banyak orang. Biasa aja. Nah, yang jadi unik di sini nih, Doi ini tidak pernah ranking 1. Tidak cerdas juga. Tapi Doi masuk, gitu kan. Bener gak? Betul. Nah, gimana? Ceritain dong. Gini nih ya. Gue itu di sekolah nggak terlalu pinter. Bodoh lah. Ya bisa dibilang. Bodoh. Nggak bodoh juga lah, anjir. Ya. Maksudnya ya SNI lah, standar lah. Tapi saya memiliki kapasitas di luar belajar. Contohnya musik kan. Saya punya prestasi beberapa dari musik. Contoh saya pernah sombongnya 4 kali ke provinsi ya. Sombongnya. Berhak dong. Ada yang disombongkan. Karena emang itu kapasitas saya di situ kan. Ya. Atta Halilintar berhak sombong. Berhak karena dia emang kapasitasnya subscribernya banyak. Banyak, kaya juga. Berjuta-juta ya kan. Saya juga punya kapasitas jadi kata bangsat. Ya mungkin nilai rapot nggak seberapa gitu. Tapi saya punya kapasitas di luar akademik itu. Di non akademik ya. Jadi gini, lu masuk SNPTN bukan karena ranking 1. Kan biasanya bukan peraturannya sih. Di bayangan masyarakat itu kalau pengen masuk SNPTN harus ranking 1. Nah, itulah yang menjadi masalah anak-anak zaman sekarang. Mereka ambisius mengumpulin nilai. Yang sejatinya kita juga tahu bahwa nilai itu bisa bohong kan? Bisa dimanipulasi kan? Untuk kalian yang opini saya hilangkan rasa Anda nilai sebanyak-banyaknya dan cobalah berjuang di passion Anda. Ya? Binomo. Jadi binomo masa? Anda mirip, Mas. Anda mirip. Rudy Hartono. Lanjut. Berarti menurut opini Anda itu nggak perlu harus ranking 1 gitu ya, nggak perlu harus nilainya, nggak perlu ambisius untuk ngejar ranking gitu kan. Banyak-banyaknya. Ya. Karena teman saya ada yang ranking 1 tapi tidak masuk SNPTN. Ada banyak yang tidak masuk SNMPTN. Tenang saja, masih ada jalur UTBK kan, aman. Tapi saya membuktikan bahwa saya bukan ranking, tapi bisa masuk gitu. Maka dari itu ya udahlah, stop ambisius mengumpulkan nilai sebesar-besarnya. Ada juga satu masalah. Apa gimana? Ada seseorang yang tidak bisa disebutkan. Janganlah. Jangan disebutkan. Yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang, tapi mengambil jurusan yang tidak berkapasitas. Oh berarti tapi ada triknya juga gitu. Harus milih jurusan yang emang sesuai gitu. Gimana? Sebelum daftar SNPTN harus nentuin dulu kita mau jurusan mana. Kalau kita kan sesuai passion kita dong. Lu di musik, yang jurusan musik itu kan ada ya relevan lah gitu, ada korelasinya. Nah, ini yang kasus yang lu bilang tadi gimana? Itu beda ngambil jurusannya
yang tidak sesuai passion dia terus dia ambil gitu. Jadi akhirnya saya itu tahu orangnya gimana gitu. Tahu belajarnya gimana, matematikanya juga gimana. Bahkan ini menjurusnya ke fisika gitu kan orang ini. Iya. Yang saya tahu dia emang bener milih-milih. Yang pertama kan ujian nasional nggak jadi kan ya, waktu itu nggak jadi. Sebelum ujian nasional beberapa bulan ke belakangnya kan ada belajar khusus kelas 12 gitu. Pemantapan bimbingan. Pertama milih fisika dia, si orang tersebut. Beberapa hari kemudian merasa sulit mungkin. Pindahlah ke biologi, kan? Di situ saja saya sudah melihat bahwa saya tidak tahu kapasitasnya apa gitu. Bahkan fisika pun merasa sulit gitu. Dia itu. Jadi milih biologi. Untungnya ujian nasional nggak jadi kan? Ya udah nih nggak jadi. Udah lolos, hilang ujian nasional. Datanglah SNMPTN. Hari daftarnya. Si orang tersebut melihat raport dan yang paling besarnya itu pelajaran kimia. Kimia kan. Fisika pindah ke biologi, nilai raport yang gede kimia. Oke, terus masukkanlah nilai ke pas mau daftar SNMPTN. Masukkanlah nilai kimianya ke yang pertama dong. Iya, yang pertama. Akhirnya apa dong? Gimana? Nggak keterima dong. Jadi kesimpulannya harus sesuai relevan dengan otak gitu. Iya, dengan kemampuan lah, dengan skill. Apalagi? Kan ada pemeringkatan tuh ya, SNMPTN setahu gua tuh ada pemeringkatan. Misalkan di kelas gua yang ingin masuk SNMPTN itu gua di peringkat berapa gitu di sekolah. Di kelas dulu kan awalnya. Di kelas gua kebetulan di kelas itu urutan ke-8. Nah terus masukin ke nilai sekolah. Di sekolah kan diurutin lagi nih, di ranking lagi yang mau masuk SNMPTN. Ternyata gua masuk ke angka 42 ranking gua dari berapa? 57 kan. Nah gua berarti di bawah. Lu ranking berapa tuh? Mau tahu? 54 dong boy. Bodoh. Ternyata Anda lebih bodoh dari saya, tapi saya tidak masuk. Nah, kan kembali ke awal gitu kan. Nilai itu bisa dimanipulasi. Oke. Tapi kemampuan tidak bisa dimanipulasi. Soalnya saya punya sertifikat. Jadi jadi karena Anda punya sertifikat jadi nilai lebih gitu. Iya, karena emang saya mendaftar ke jurusan yang membutuhkan itu gitu. Dan peminatnya mungkin kurang ya karena skill orang-orang musik kan gitu. Jarang jago musik. Jadi saat kita jago musik kita punya peluang lebih besar. Jadi tips and triknya nih kalau mau SNMPTN harus gimana? Walaupun bodoh gitu. Mungkin dari nilai kita harus ikuti nilai dulu. Pertama misalnya lebih besar nilai biologi, maka masukin aja ke jurusan yang relevan, ada korelasinya gitu. Saya nilai standar gitu, mungkin rata-rata aja. Bodoh. Ya, cuma ada nilai lebih dari sertifikat lomba gitu. Masukkanlah sertifikat itu. Akhirnya saya lolos. Jadi harus relevan sih. Harus jago kitanya ya, harus pinter-pinter strateginya. Gimana cara masukin nilai itu gitu. Terus sama juga harus milih jurusan yang sepi peminat tapi sesuai passion kita juga gitu kan. Jangan wah jurusan ini kosong orangnya nih. Pas udah masuk lulusnya nggak kerja.